Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan membahas terkait pendataan non-ASN. Berikut ini adalah tampilan dari situs pendataan non-ASN. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, batas waktu itu untuk pendataan non-ASN itu adalah sampai dengan 22 Oktober 2022. Nah, ini adalah yang akan kita bahas di malam ini. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah timeline pendataan ketika ini awal dirilis ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ketika itu dirilis untuk timelinenya adalah sampai 31 Oktober 2022 untuk tahap finalisasi, di mana prafinalisasinya sudah dilakukan tanggal 30 September 2022 kemarin, bulan kemarin tepatnya ya, dan ini sudah dilakukan uji publik. Nah, ini adalah slide pemaparan dari BKN ketika itu di awal untuk timeline pendataan. Timeline terbaru dari teman-teman BKN terkait pendataan non-ASN. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada sedikit perbedaan, di mana kalau untuk prafinalisasinya ini sudah sesuai schedule ya, tanggal 30 September. Tetapi untuk finalisasinya adalah berubah menjadi 22 Oktober 2022 pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, semuanya itu masih sesuai schedule untuk yang pertama. Kemudian yang untuk kedua juga sesuai schedule, di mana 30 September itu adalah tahap prafinalisasi. Di mana di tahap prafinalisasi ketika itu sempat di stop, berhenti, sebelum akhirnya teman-teman mengajukan perpanjangan atau dilakukan perpanjangan waktu oleh teman-teman dari BKN. Kemudian di poin ketiga itu adalah uji publik ya. Jadi uji publik ini juga semua instansi yang sudah mendata tenaga non-ASN di instansinya masing-masing wajib mengumumkan atau memberikan laporan di media sosialnya atau secara digital ya, terkait siapa saja yang sudah didata. Jadi ini sudah diumumkan semua, itu yaitu per maksimal tanggal 8 Oktober kemarin. Dan ini juga sebagian besar dan hampir semua instansi itu memang sudah melakukan uji publik ya. Nah, kemudian setelah tanggal 8, tanggal 9 itu terdapat edaran dari Menpan lagi ya. Edaran dari Menpan dan siaran pers dari BKN, tepatnya yaitu menyuruh teman-teman instansi untuk melakukan verifikasi ulang karena terdapat beberapa kode jabatan yang tidak boleh ikut di dalam pendataan non-ASN. Jadi kalau teman-teman ingat, teman-teman kebersihan, kemudian sopir ya, driver dan security itu tidak diikutkan karena akan menggunakan alidaya ya, outsourcing. Nah, di poin keempat, instansi melakukan perbaikan data atau input data maksimal 22 Oktober 2022. Di mana kalau teman-teman lihat di sini, batas waktunya untuk finalisasi adalah ini untuk bagian teman-teman instansi ya, melakukan input untuk yang belum terdata, melakukan input bagi yang belum terdata, dan penghapusan untuk jabatan yang tidak sesuai. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kemudian melakukan pengecekan akhir dan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan. Jadi, kegiatan terakhir itu adalah di finalisasi akhir untuk menganggap pendataan ini telah selesai. Kemudian mengunggah SPTJM berdasarkan hasil pendataan terakhir. Jadi sebelum tanggal 22 Oktober sebenarnya masih ada kemungkinan untuk perubahan berarti ya. Jadi masih ada perubahan yang mungkin dilakukan teman-teman setelah menyisir kembali. Ternyata ada beberapa yang sebenarnya tidak memenuhi syarat tetapi kok tetap diajukan ya. Itu diminta dari BKN dan Menpan untuk dilakukan penghapusan. Nah, kemudian instansi mengumumkan tenaga non-ASN hasil akhir yang dilakukan pendataan pada tahun 2022 ini gitu ya. Ini dengan asumsi adalah pejabat pembina kepegawaian mengunggah SPTJM ya. Jadi yang akan dianggap valid oleh BKN itu adalah yang PPK-nya itu melakukan unggah SPTJM ya dari PPK-nya. Jadi datanya akan digunakan sebagai dasar pendataan non-ASN. Jadi informasi pentingnya adalah pendataan ini akan berakhir pada 22 Oktober 2022 pukul 17, tahap finalisasi. Kemudian pada fase perbaikan data atau input terdapat 2 tambahan menu ya. Jadi ini adalah
pro kontra ketika itu, kok teman-teman itu merasa saya sudah bekerja berapa tahun, kenapa di inputan saya kok hanya bisa 3 tahun 5 tahun gitu ya, karena memang dibatasi 5 misalnya. Jadi ketika itu ada perbaikan tambahan input TMT awal masuk terhitung mulai tanggalnya ya, awal bekerja, dan memasukkan gaji berakhir. Jadi ada kolom tambahan yang teman-teman harus isi ketika itu, yang awal ini menunya tidak ada ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum terdata atau terinput, itu bisa confirm ke masing-masing admin instansi ya. Atau bahkan beberapa admin instansi juga sudah melakukan penutupan biasanya ya. Ada yang diminta lebih cepat di awal ya. Ada beberapa edaran yang tanggal 17-18 kemarin sudah tutup. Tetapi secara resmi dari instansi itu finalisasinya adalah tanggal 22 Oktober pukul 17 ya. Jadi sama teman-teman instansi mungkin ditutup lebih awal itu karena persiapan ya, karena harus ngecek lagi, karena harus mengunggah SPTJM dan lain-lain. Nah, ini kebijakan masing-masing instansi daerah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.